Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kembali lagi di mata kuliah diagnosis kesulitan belajar kelas 7D dengan dosen pengampu Ibu Diana Ermawati MPD. Dan teman-teman sekalian, kita di sini bertemu kembali bersama kami kelompok 5 diagnosis kesulitan belajar, di mana kelompok 5 ini beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, yaitu Solihul Azadoni Mardika dengan nomor induk mahasiswa 2019-33178. Dan ada rekan saya yang pertama Siti Nur Zuliani, nomor induk 2019-33139. Ada Arum Solikah 2019-33150. Ada Elizabeth Cynthia Familia NIM 2019-33151. Dan ada Putri Aulia Kisma NIM 2019-33152. Ifatul, dan yang terakhir yaitu Ifatul Ulya Hidayah NIM 2019-33174. Nah teman-teman, bersama kami kelompok 5 pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu yang namanya jenis-jenis kesulitan belajar. Oke, langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Mari kita bahas mengenai jenis-jenis kesulitan belajar, yaitu yang pertama nanti dimulai dengan latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Siti Nur Zuliani. Baik, kepada Mbak Siti Nur Zuliani silahkan bisa dipaparkan. Nah, baik, latar belakang. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Adanya hambatan-hambatan dalam belajar akibatnya menimbulkan kesulitan sehingga peserta didik lamban dalam melaksanakan pembelajaran. Hambatan-hambatan ini ada yang bersifat neurologis, psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses pembelajaran. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dalam persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan belajar akademik merujuk pada adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Penyebab timbulnya kesulitan belajar merupakan hal yang sangat penting. Ibarat kata seperti seorang dokter menemukan penyebab sakit kepala, apakah sakit kepala disebabkan oleh tekanan darah yang tidak stabil ataupun hal yang lain. Pemberian resep obat tentu disesuaikan dengan penyebab penyakit tersebut. Begitu juga proses kerja pendidik seperti guru atau guru PK atau konselor. Mereka akan dihadapkan kepada permasalahan bagaimana menemukan penyebab kesulitan belajar. Hal tersebut didasari pada asumsi bahwa tidak dapat diambil suatu keputusan yang bijaksana untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar apabila pendidik belum memiliki gambaran yang jelas tentang penyebab kesulitan tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat dirumuskan masalah yang pertama, bagaimana pengertian kesulitan belajar, dan yang kedua, apa saja jenis-jenis kesulitan belajar. Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian kesulitan belajar, dan yang kedua adalah untuk mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar itu sendiri merupakan keadaan yang berada dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
dalam kurung Siti Mariati tahun 1994. Selanjutnya, jenis-jenis kesulitan belajar. 1. Disleksia, kesulitan membaca. 2. Gangguan disgrafia, kesulitan belajar menulis. 3. Diskalkulia, kesulitan belajar matematika. 1. Disleksia, kesulitan membaca. Menurut Ansori Muhammad mengemukakan bahwa kesulitan membaca atau disleksia adalah gangguan belajar membaca yang ditunjukkan dengan kemampuan membacanya di bawah kemampuan yang sesungguhnya yang dimiliki. 2. Gangguan disgrafia, kesulitan belajar menulis. Kesulitan ini berasal dari kelainan saraf yang menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik, seperti tidak dapat memegang pensil ataupun tulisan tangannya buruk. 3. Diskalkulia, kesulitan belajar matematika. Diskalkulia, kesulitan belajar matematika adalah gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Kesulitan belajar selama proses pembelajaran tampak pada perilaku siswa dalam proses belajar mengajar. 1. Cepat bosan. 2. Sulit berkonsentrasi. 3. Mudah lupa. 4. Malas. 5. Mudah lelah. Baik, saya akan menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian. Dalam mengumpulkan data dan informasi, kami menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif. Sedangkan pendekatan deduktif hanya digunakan untuk membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian, menurut Strauss, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Beberapa datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya kualitatif. Kemudian ada ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu diantaranya yang pertama, menggunakan lingkungan alami sebagai sumber langsung. Artinya, situasi pendidikan sekaligus dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagaimana adanya, tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti. Kemudian yang kedua, sifatnya deskriptif analitik. Nah, artinya data yang diperoleh dari penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian dan tidak dituangkan dalam bentuk dan bilangan statistik. Kemudian yang ketiga, lebih menekankan pada proses bukan hasil. Nah, artinya adalah apa yang dilakukan, mengapa hal itu dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya, memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak bisa dilakukan dengan ukuran frekuensi atau perhitungan enumerasi. Yang keempat yaitu sifatnya induktif. Maksudnya yaitu penelitian tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris atau induktif. Dan yang terakhir yaitu penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Artinya penelitian kualitatif mengutamakan kepada bagaimana orang mengartikan hidupnya. Dalam pengertian partisipan perspektif, makna yang diungkap berkisar pada asumsi-asumsi apa yang dimiliki oleh mengenai hidupnya. Contohnya penelitian dalam bidang pendidikan, memusatkan perhatian kepada pandangan orang tua mengenai mutu pendidikan. Baik, selanjutnya. Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai sumber data. Ya, di sini sumber data yang dimaksud merupakan data-data yang diperlukan dan dikumpulkan oleh peneliti yang nantinya kemudian untuk diolah dan diteliti. Nah, di sini sumber data terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada sumber data utama atau data primer,
Dan yang kedua yaitu sumber data tambahan atau data sekunder. Ya, yang pertama sumber data utama atau data primer merupakan sumber data yang biasanya menjadi data penting ya, yang artinya peneliti bisa melakukan suatu observasi atau wawancara. Ya, di sini karena yang kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis kesulitan belajar, sehingga di sini sumber data primer contohnya yaitu mengenai peserta didik sekolah dasar yang mengalami kesulitan belajar. Nah, ini biasanya didapat melalui wawancara atau observasi. Kemudian sumber data tambahan atau sumber data sekunder ini yaitu data tambahan yang dapat berupa dokumen-dokumen terkait proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas. Atau biasanya sumber data sekunder ini bisa disebut dengan studi kepustakaan. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan data. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sumber data primer itu kita bisa mengambil melalui berbagai macam teknik, yaitu salah satunya ini ada dua, yaitu melalui wawancara dan observasi. Di mana wawancara ini yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, karena yang kita bahas di sini yaitu kesulitan belajar, maka dalam kasus ini narasumber dapat berasal dari peserta didiknya itu sendiri maupun melalui pendidik, atau bisa juga melalui orang tua atau orang terdekat dari peserta didik yang biasanya terindikasi mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang kedua yaitu ada proses yang dinamakan observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung mengenai objek yang diteliti. Nah, seperti yang saya katakan bahwa dalam kasus ini karena kita ingin meneliti sebuah kesulitan belajar yang biasanya dialami oleh peserta didik atau siswa, maka di sini observasi kita lakukan dengan mengamati secara langsung terhadap perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan kajian hasil pustaka, penulis menemukan sebuah gambaran mengenai kesulitan belajar, yaitu kesulitan belajar berupa hambatan yang dialami oleh siswa dalam menerima pendidikan di sekolah. Penyebabnya antara lain dari perilaku siswa, interaksi siswa dengan lingkungan, dan kebiasaan sehari-hari dari siswa. Nah, penyebab ini mengakibatkan penguasaan materi pelajaran yang kurang motivasi, malas, perasaan tidak senang, dan pembangkang. Selanjutnya ada jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenisnya ada intelektual dan psikologis. Untuk intelektual ada disleksia, yaitu ketidakmampuan anak untuk membaca lancar. Yang kedua ada disgrafia, yaitu kelainan saraf yang menghambat kemampuan menulis. Yang ketiga ada diskalkulia, yaitu gangguan berkaitan dengan kemampuan kalkulasi. Sedangkan jenis kesulitan belajar secara psikologis terdapat 3, ada cepat bosan, yaitu siswa cepat mengalami kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, sulit konsentrasi, yaitu siswa tidak mampu memfokuskan pikiran ke satu hal. Yang ketiga, ada mudah lupa, yaitu keadaan pikiran yang sulit mengingat sesuatu yang sebelumnya telah diketahui. Nah, kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan, yaitu pada kasus yang dialami oleh siswa sekolah dasar,
Pada umumnya, siswa yang mengalami kesulitan ini tidak sadar bahwa mereka sedang mengalami kesulitan belajar. Dan secara garis besar, terdapat dua macam kesulitan belajar, yakni kesulitan belajar dalam hal pengetahuan atau intelektual, dan kesulitan belajar ini terkait dengan proses penerimaan siswa akan ilmu pengetahuan. Nah, ya baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari kami mengenai jenis-jenis kesulitan belajar, di mana dapat kita simpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam menuntut ilmu di sekolah. Nah, secara garis besar kesulitan belajar tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kesulitan belajar yang berkaitan dengan intelektual atau ilmu pengetahuan, dan yang kedua yaitu berkaitan dengan psikologis. Artinya psikologis itu berhubungan dengan perilaku peserta didik. Nah, teman-teman, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami dari kelompok 5 mohon izin undur diri, dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah menyaksikan video dari kami. Dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dari kami. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.